Satu ide bisa lahir dari dua kepala yang berani beda. Ini kisah dua pendiri dan pelajaran besarnya. Simak ini. Pernah kebayang nggak apa sih kesamaan antara pendiri perusahaan teknologi miliaran dolar dengan seorang pria yang membangun merek roti ratusan juta dolar setelah keluar dari penjara? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Hari ini kita akan kupas tuntas pola pikir yang ternyata menyatukan dua dunia yang kelihatannya beda banget ini. Coba dilihat ini. Di satu sisi, kita punya Payal Kadakia, lulusan MIT. Di sisi lain, ada Dave Dahl yang pernah 4 kali masuk penjara. Gimana ceritanya perjalanan mereka yang kontras banget ini ternyata dasarnya sama? Oke, kita langsung bedah aja ya. Pertama-tama, kita perlu kenal dulu siapa mereka. Dari mana mereka berasal? Kisah unik apa yang ngebentuk mereka jadi seperti sekarang? Nah, ini Payal. Kalau dilihat dari luar, hidupnya kayak udah di jalur tol kesuksesan kan? Lulusan MIT, kerja di perusahaan top. Tapi passion sejatinya itu bukan di ruang rapat, tapi justru di panggung tari India. Lewat tarian itulah dia terkoneksi dengan warisannya. Dan disitulah alasannya lahir. Bukan buat bikin teknologi, tapi buat bantu orang lain menemukan pengalaman yang bisa menyentuh jiwa mereka. Terus ini Dave. Wah, perjalanannya beda 180 derajat. Dia tumbuh di keluarga pembuat roti, tapi malah ngerasa tersesat. Rasa minder yang parah bikin dia terjerumus ke kecanduan dan dunia kriminal, sampai akhirnya dia bolak-balik penjara selama 15 tahun. Alasannya justru lahir dari titik terendahnya, untuk buktiin ke dirinya sendiri dan ke dunia kalau kesempatan kedua itu beneran ada. Nah, disinilah kita mulai nemuin benang merahnya. Keduanya itu bukan terobsesi sama produk mereka, sama sekali bukan. Mereka terobsesi dengan misi mereka. Payal ngejelasin konsep ini dengan keren banget. Jadi gini, kalau Anda terobsesi sama misi, Anda itu jatuh cinta sama masalahnya. Paham kan? Produk itu cuma alat buat mecahin masalah itu. Kalau alatnya nggak berfungsi, ya tinggal cari alat lain. Tapi kalau Anda terobsesi sama produk, sekali produk itu gagal, ya udah selesai. Kutipan dari PL ini benar-benar kenal banget. Misinya itu personal banget buat dia. Dia ngerasa seluruh hidupnya itu kayak persiapan untuk memecahkan masalah ini. Itulah kenapa pas produk pertamanya gagal, terus yang kedua juga, dia nggak nyerah. Misinya masih ada di sana, nungguin dia. Dev juga sama persis. Misinya bukan sekedar jualan roti enak, rotinya itu cuma kendaraan buat misi yang lebih besar, jualan cerita penebusan. Dia sadar betul kalau ceritanya dia, kisah tentang kesempatan kedua, itulah resep rahasia yang sebenarnya. Pola pikir ini pada akhirnya mengubah total cara mereka melihat kegagalan. Buat mereka, gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi justru sebuah informasi yang sangat berharga. $500.000. Bayangin, sebanyak itulah uang yang dihabiskan Payal untuk produk pertamanya yang gagal total. Buat kebanyakan orang, ini udah pasti bencana. Tapi buat Payal, ini adalah titik data. Iya sih, titik data yang mahal banget, tapi sangat krusial. Slide ini nunjukin evolusi jenius mereka. Versi 1 gagal. Versi 2, tiket uji coba, malah ngasih data yang nggak disangka-sangka. Orang-orang suka banget sama variasinya, sampai rela ngakalin sistem biar bisa pakai lagi. Dan disitulah momen bingo di tahun 2013, kegagalan versi kedua itu ternyata adalah data yang mereka butuhkan untuk menciptakan model langganan yang sukses. Oke, sekarang kita beralih ke sudut pandang Dave. Kegagalannya itu jauh lebih dalam dari sekedar bisnis yang gagal. Ini bukan soal rugi duit. Ini soal 15 tahun hidupnya yang hilang di penjara. Momen pivot terbesar dalam hidup Dave terjadi di penjara. Pas dia ada di titik paling rendah, dia ngelakuin sesuatu yang gak pernah dia lakuin sebelumnya. Dia minta tolong. Kerendahan hati itu yang jadi pembuka jalannya. Dia nemuin program desain komputer yang gak cuma ngasih dia skill baru, tapi juga pola pikir baru. Kalau dia bisa mendesain sebuah produk, berarti dia juga bisa mendesain ulang hidupnya. Ketahanan ini, kemampuan untuk berbelok arah atau nge-pivot, diuji gak cuma di masa-masa awal, tapi juga justru saat krisis yang sesungguhnya datang menghantam. Coba deh bayangin ini, kelas PES baru aja valuasinya mencapai miliaran dolar. Terus COVID datang. Cuma dalam 1 minggu, pendapatan mereka anjlok 95%. 95%. Ini krisis yang bisa menghancurkan perusahaan manapun. Tapi, karena DNA perusahaan mereka emang soal iterasi dan pivot, mereka nggak panik. Mereka langsung balik ke misi awal. Gimana caranya kita bisa bantu orang tetap aktif dan studio-studio tetap bertahan? Hasilnya, dalam seminggu, mereka mengubah total platform mereka jadi digital. Luar biasa. Nah, krisisnya Dave, di sisi lain, justru datang setelah dia mencapai kesuksesan yang luar biasa.
Terkadang, sukses itu bisa lebih berbahaya daripada kegagalan. Tekanan popularitas bikin kebiasaan lama Dave muncul lagi. Krisisnya kali ini bukan karena kegagalan, tapi karena ketidakmampuannya mengatasi kesuksesan, yang puncaknya berujung pada insiden dramatis di mana dia menabrak 3 mobil polisi. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari 2 perjalanan yang luar biasa ini? Yuk kita rangkum jadi beberapa pelajaran universal yang bisa kita pakai. Oke, ini dia pelajarannya. 1. Kerendahan hati itu kekuatan super. Kayak Dave yang mau minta tolong dan mulai lagi dari nol. 2. Kegagalan itu cuma data. Lihat aja pivot jutaan dolar payal. 3. Latar belakang Anda itu aset, karena keduanya pakai kisah hidup mereka sebagai keunggulan. Dan yang terpenting, jadilah desainer dalam hidup Anda, jangan cuma jadi penumpang. Jadi, inilah poin utamanya. Mau Anda lulusan MIT atau mantan narapidana, ternyata pola pikir yang sama tentang misi, kegagalan, dan ketahananlah yang mendorong kesuksesan. Ini menyisakan satu pertanyaan penting untuk Anda. Perjuangan terbesar dalam hidup Anda saat ini, mungkinkah itu sebenarnya adalah data yang Anda butuhkan untuk menemukan kekuatan terbesar Anda? Coba renungkan. 1 like menunjukkan kamu peduli, 1 share menunjukkan kamu berbagi, dan 1 subscribe membuatmu selalu selangkah lebih maju.